Wasalakum hadza al-malaf. Ini Ana share ya. Ana sharekan dulu di kolom chat ya, Ana share ya. Sudah terkirim ya, Pak? Belum, Ustaz. Sudah terkirim? Sudah kayaknya. Ada dua ya. Muqarrar kita yang pertama dan file yang kedua itu tentang marhalah nash'ati ilmi mustalah al-hadis. Tapi ya ikhwah, Ana mau tanya ke antum semua. Kira-kira ilmu mustalah itu kapan gininya? Apa namanya munculnya kapan? Apakah di zaman Nabi sudah ada perintah untuk mempelajari ilmu mustalahul hadis? Ada nggak perintahnya? Hmm? Wahai orang yang beriman, belajarlah ilmu mustalahul hadis. Ada nggak itu di masa Nabi? Belum. Nggak ada ya. Cuma kalau secara praktek, ilmu mustalah itu sudah ada sejak zaman sahabat. Secara praktek, secara penerapan. Sama seperti ilmu usul, sama seperti ilmu fikih. Memang ilmu fikih secara keilmuan terkhusus, ilmu mustalah al-hadis secara keilmuan khusus, ilmu usul fikih secara keilmuan tersendiri atau khusus, memang nggak ada zaman Nabi, tidak ada zaman sahabat, tidak ada zaman tabi'in. Tapi secara penerapan ada, walaupun tidak disebut dengan ilmu usul, ilmu mustalah, ilmu fikih dan yang lain sebagainya. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW telah ada perintah untuk meng-cross-check kebenaran sebuah informasi yang datang kepada kita. Itu dengan diturunkannya sebuah ayat di dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini surah Al-Hujurat ayat 6, ayat ini sebagai asas, sebagai pondasi, sebagai dalil ya untuk meng-cross-check keabsahan atau kebenaran sebuah riwayat yang datang kepada kita. Kita tidak boleh men-share, membroadcast, menyebarkan informasi sebelum kita mentashih atau membenarkan terlebih dahulu informasi itu. Kita harus cross-check terlebih dahulu. Kita harus mengetahui terlebih dahulu orang yang bawa berita itu kayak gimana agamanya, kayak gimana biografinya. Kita harus tahu, ya. Karena tidak semua orang itu baik agamanya dan tidak semua informasi yang dibawa pasti juga benar. Makanya kita disuruh cross check di situ. Baik ikhwata fillah. Kemudian itu di dalam Al-Qur'anul Karim kita diperintahkan untuk meng-cross check. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir itu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meng-cross check, mengvalidasi sebuah berita yang dibawa oleh orang fasik, ya, agar kita bisa menghukumi apa yang dibawa, ya, apa yang dibawa oleh mereka. Kemudian adapun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang berbicara tentang meng-cross-check sebuah informasi, ya, atau yang berbicara tentang kebenaran sebuah berita atau informasi, itu adalah riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya dari Zaid bin Thabit bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu
farubba hamili fiqhi ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqihin. Ya, di situ ada kalimat farubba muballagin au amin sami'in. Ya, jadi hadis-hadis tadi ya sebab hadis-hadis tadi itu berbicara tentang asas ya ilmu mustalahul hadis. Ya cuma walaupun secara keilmuan khusus belum ada di zaman itu. Tapi secara penerapan ada. Karena Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk mengcross check sebuah informasi yang datang kepada mereka. Terus kemudian itu itu riwayat yang datang di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian di masa para sahabat, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu juga pernah menerapkan ilmu mustalahul hadis ini ketika ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri berkunjung ke rumahnya Umar bin Khattab. Kemudian beliau mengetuk pintu rumahnya Umar bin Khattab 3 kali dan tidak dibukakan. Akhirnya Abi Sa'id Al-Khudri pergi pulang balik karena 3 kali diketuk pintu rumahnya tidak ada jawaban, ya pulang. Kemudian ya belum jauh Umar bin Khattab keluar rumah. Ya, kemudian dicari Abu Sa'id Al-Khudri. Ditanya, "Mama ta'aka ya Abu Sa'id? Apa yang membuat kamu harus pergi? Kan bisa tunggu saya sebentar saja." Kemudian Abu Sa'id mengatakan, "Idza sta'dzantu thalathan falam yu'dzan li faraja'tu." Kalau saya minta izin atau mengucapkan salam atau mengetuk pintu 3 kali ke rumah orang, ya, dan belum ada jawaban, ya saya pulang. Ya, karena Rasulullah yang mengatakan demikian. "Idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji'," kata Rasulullah. Kalau kalian berkunjung ke rumah orang yang menggedor pintunya, ya tidak dibukakan, ya sebanyak 3 kali antum izin, antum salam, antum ketuk nggak dibukakan pintunya, ya sudah pulang. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wallahi la tukimanna alaihi bayyinatin aminkum ahadun sami'ahu minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Umar bin Khattab belum percaya apa yang dikatakan Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian Umar bin Khattab berkata di hadapan para sahabatnya yang lain, "Demi Allah, adakah di antara kalian yang berani bersaksi akan kebenaran yang aku dengar dari Nabi Muhammad SAW? Ada nggak dari antara kalian yang mau bersaksi atas apa yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri?" Umar bin Khattab nggak begitu saja percaya atau meyakini, tapi ingin penegasan, ingin kebenaran, kevalidan informasi itu. Kemudian ya berkatalah Ubay bin Ka'ab saat itu, "Demi Allah, ya, tidak ada orang yang berdiri bersamamu kecuali anak yang paling kecil dan aku adalah orang yang paling kecil di sini dan aku mendengar riwayat yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri." Nah, jadi itu penerapan ilmu mustalahul hadis enggak? Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap riwayat yang dibawa oleh Abu Sa'id Al-Khudri itu penerapan ilmu mustalahul hadis enggak? Ayo sebab. Ma ra'yukum? Hmm? Maka jawabannya itu adalah penerapan ilmu mustalahul hadis karena ilmu mustalahul hadis itu adalah sebuah disiplin ilmu yang berbicara tentang atau yang mempelajari tentang validasi riwayat yang datang dari Nabi, ya. Ilmu yang mempelajari tentang membenarkan atau tidak membenarkan sebuah riwayat. Kapan riwayat itu dhaif, kapan riwayat itu sahih. Begitu pula orang yang meriwayatkan kondisinya apakah adil, apakah fasik, ya, apakah asi, ya, dan seterusnya. Itu ilmu mustalahul hadis belajar tentang itu semua, isbab. Wadah ya, ikhwah? Wadah? Bisa difahami? Ada pertanyaan nggak? Aman ya? Kami Ustaz. Terus sih sebab itu
penerapan ilmu mustalah itu sudah ada sejak zaman para sahabat ya. Sudah ada dia apa namanya sejak zaman para sahabat. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan aqim alaihil bayyinah. Ayo siapa yang mau bersaksi akan kebenaran itu. Ini makna dari apa namanya dari perkataan Umar aqim alaihil bayyinah, maknanya bukan Umar menolak bukan Umar bukan Umar menolak khobar ahad ya. Umar ingin mentakkid. Umar ingin menegaskan, ada lagi nggak yang menguatkan informasi itu biar saya lebih yakin. Jadi Umar nggak menolak ya. Umar nggak menolak. Ya, jadi secara penerapan sudah ada ya, Sob. Secara penerapan sudah ada. Nah, ini marhalah al-ula ya, Sob. Ini ad-dauru al-awwal atau al-marhalah al-ula, yaitu adalah marhalatu an-nash'ah wa takwin. Jadi nash'ah wa takwin itu maksudnya adalah muncul dan terbentuknya ilmu mustalahul hadis itu sudah ada sejak zaman sahabat, tapi secara penerapan saja. Kemudian masuklah ke marhalah ats-tsaniyah yang dikenal dengan marhalatut tadwin wa nuduj, yaitu marhalah penulisan dan marhalah perkembangan. Jadi ilmu mustalah di fase yang kedua itu mengalami sudah mulai dituliskan dan mulai dikembangkan. Hanya saja di fase yang kedua ini ilmu mustalahul hadis itu masih bercampur dengan ilmu usul fikih pembahasannya. Jadi di fase yang kedua sama sekali belum ada satu kitab utuh yang murni hanya bicara tentang ilmu mustalahul hadis. Tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi ilmu mustalahul hadis itu ya memang sudah dituliskan, tapi penulisan atau pembahasannya bercampur dengan pembahasan usul fikih, bercampur dengan pembahasan hadis. Jadi secara keilmuan kitab mustalahul hadis ya murni fokus bahas ilmu mustalahul hadis di fase kedua belum ada. Ya, bisa difahami ya sebab bisa difahami di fase yang kedua. Bahkan kalau kita tanya Ustadz, mana yang lebih dahulu dibukukan atau muncul? Ilmu hadisnya atau ilmu mustalahul hadisnya? Maka jawabannya ilmu hadis itu lebih dulu muncul daripada ilmu mustalah. Maksudnya muncul ini adalah mulai dituliskan secara tersendiri. Jadi ilmu hadis itu lebih dahulu dituliskan secara tersendiri daripada ilmu mustalah. Lebih dahulu ada kitab Muwatta, lebih dahulu ada kitab Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, lebih dahulu ada kitab Ashabus Sunan daripada kitab Mustalahul Hadis itu sendiri. Hanya saja pembahasan mustalah itu sudah ada di kitab-kitab hadis tadi, tapi ditulisnya di muqaddimah kitab. Nanti kita akan jelaskan. Ya, jadi fase yang kedua itu dikenal dengan fase tadwin dan fase an-nuduj. Fase apa namanya sebab? Fase tadwin dan fase an-nuduj. Nuduj itu artinya berkembang ya. Takwin itu mulai dibentuk dan berkembang. Tapi masih bercampur dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi ini so. Nah ini. Nah di sini katakan yu'addul imamu Muhammad bin Idris asy-Syafi'i awal man dawwana ilma mustalah al-hadits fi kitab risalah. Nah, kemarin kita belajar tuh. Ya, jadi kitab risalah itu kenapa disebut dengan risalah? Karena ada salah seorang ulama di masa Imam Syafi'i yang mengirimkan surat untuk menuliskan ilmu usul fikih. Kemudian surat itu dibalas oleh Imam Syafi'i berbentuk buku. Makanya buku itu dinamai dengan Ar-Risalah. Ya, seakan-akan itu surat balasannya Imam Syafi'i, tapi surat balasannya bentuknya buku. Makanya disebut dengan Ar-Risalah. Dan Imam Syafi'i ini sebenarnya orang yang pertama kali menuliskan pembahasan ilmu mustalahul hadis di kitab Risalah. Oh, Ustadz, berarti kitab Risalah kitab mustalahul hadis. Maka jawabannya enggak. Kitab Risalah itu kitab usul fikih. Tapi di dalam kitab Risalah
ada beberapa pembahasan ilmu mustalahul hadis, tapi nggak banyak. Ya, tapi tidak banyak. Di antaranya bab tentang syurutu hifzi ar-rawi, ya. Kemudian di sini kita risalah lama, ya. Kemudian di dalam kitab risalah itu Imam Syafi'i berbicara tentang sebagian pembahasan ilmu mustalah, di antaranya tentang syarat sahnya hadis, ya. Syarat hadis itu menjadi sahih itu apa? Kemudian al-hujjatu fi tatsbiti khabar al-wahid. Apakah hadis ahad itu bisa menjadi hujjah, ya. Kemudian syarat-syarat menghafal menghafal pada seorang perawi hadis. Kemudian al-ihtiras min ghalatir ruwah, ya, sebab-sebab tertolaknya seorang rawi. Kemudian berbicara tentang ar-riwayah secara makna. Kemudian Imam Syafi'i di dalam kitab Risalah berbicara tentang qabulu haditsil mudallis, ya, diterimanya hadisnya orang yang tadlis, ya, yang cacat, kalau misalkan dia mensharihkan hadis itu. Misalkan antum meriwayatkan hadis mudallas, hadis mudallas itu hadis dhaif, ya, boleh nggak meriwayatkan, Ustaz? Maka jawabannya boleh meriwayatkan hadis dhaif atau hadis mudallas yang cacat seperti itu, tapi di akhir riwayat antum harus menjelaskan wa hadza haditsun dhaifun mudallasun. Antum harus kasih keterangan itu. Ya, tapi kalau antum hanya sekedar meriwayatkan, tidak memberikan keterangan hadis itu hadis mudallas, maka itu nggak boleh. Paham maksudnya Imam Syafi'i? Paham maksudnya hadisul qabul hadisil mudallas, ya, diterimanya hadis mudallas kalau misalkan si perawi menjelaskan hadisnya hadis mudallas atau dhaif. Oke? Wazi. Kemudian di sana Imam Syafi'i di dalam kitab Risalah juga Imam Syafi'i membahas tentang hadis munqati dan hadis mursal. Ya, apakah keduanya itu bisa menjadi hujjah atau tidak? Kemudian Imam Syafi'i membahas tentang hadis-hadis mursalnya para para tabi'in senior dan tabi'in junior, ya. Itu bisa jadi hujah nggak, ya? Hadis-hadis mursalnya para tabi'in. Nah, kalau mursalnya sahabat ya sepakat itu hujah. Tapi kalau mursalnya para tabi'in, hadis-hadis mursalnya tabi'in gimana? Bisa jadi hujah atau enggak? Nah, itu semuanya nanti kita akan bahas, ya, insya Allah. Nah, jadi orang yang pertama kali menuliskan atau membahas, ya, ilmu mustalahul hadis di dalam kitabnya siapa, ya? Sebab orang yang pertama kali membahas, ingat ya, membahas bukan menulis kitab mustalah, tapi membahas. Siapa orang yang pertama kali? Imam Syafi'i. Baru Syafi'i. kemudian datang generasi setelah Imam Syafi'i, yaitu gurunya Al-Imam Bukhari, namanya Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Beliau juga membahas sebagian pembahasan ilmu mustalahul hadis di dalam kitab hadisnya, seperti raddu hadis ahlil ghaflah, tertolaknya hadisnya orang yang lalai, ya, dan banyak sekali, ya, banyak sekali. Kemudian datang generasi ulama-ulama setelahnya, seperti Imam Muslim bin Hajar An-Naisaburi. Kemudian sebelum Imam Muslim ada Imam Al-Bukhari. Anak tanya ke antum, soal kitab Sahih Bukhari sama Sahih Muslim itu kitab mustalahul hadis atau kitab hadis? Sahih Bukhari sama Sahih Muslim itu kitab hadis atau kitab mustalah al hadis? Hadis. Hadis. Itu kitab hadis. Tapi pertanyaannya, ada nggak pembahasan ilmu mustalah di kitab Sahihain? Atau antum belum pernah buka kitab Sahihain, ya, sob? Ada nggak Imam Muslim sama Imam Bukhari bahas mustalahul hadis di kitab sahihnya? Maka jawabannya ada. Loh, gimana Ustaz? Anak buka kitab Sahih Muslim sama Sahih Bukhari, isinya cuma hadis-hadis saja, sebab cuma hadis-hadis saja, ya Ustaz. Di mana pembahasan mustalahnya? Di muqaddamah atau di muqaddimah kitabnya. Kalau antum baca kitab, antum buka dulu muqaddimahnya. Antum baca muqaddimah kitabnya si penulis, nanti di situ antum dapati kalau bahwasanya Imam Muslim sama Imam Bukhari itu membahas beberapa pokok bahasan ilmu mustalahul hadis, di antaranya tentang wajibnya meriwayatkan hadisnya orang-orang thiqah, kemudian peringatan terhadap hadis-hadis pendusta, ya.
Kemudian larangan ya meriwayatkan sebuah hadis, an-nahyu 'anil hadithi bi kulli ma sami'a. Kemudian ada larangan meriwayatkan hadis setiap apa yang didengar. Maksudnya ya, pokoknya saya dengar hadis saya riwayatkan, saya dengar hadis saya riwayatkan. Nggak bisa kayak gitu. Antum harus cross check dulu hadisnya sahih atau enggak. Nggak boleh asal setiap dengar riwayatkan, setiap dengar riwayatkan, nggak boleh, nggak bisa kayak gitu. Ya. Kemudian apa namanya, ada larangan meriwayatkan hadisnya orang-orang yang lemah, hadis-hadisnya orang-orang pendusta. Pokoknya ini kan pokok bahasan tentang ilmu mustalahul hadis ya sobat. Dan itu ada di kitab Sahih Muslim dan Bukhari, tapi dibahasnya di Muqaddimah. Ya, jadi kalau antum tanya, kitab hadis itu lebih dahulu muncul daripada kitab mustalah. Paham ya sebab? Baru setelah Imam Muslim datanglah Ashabus Sunan, di antaranya Al-Imam Abu Dawud, kemudian Imam At-Tirmidzi, ya, dan seterusnya sebab. Di mana Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi menuliskan ilmu mustalah sama di dalam kitab 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 apanya sebab? Kitab Kita As-Sunannya. Ya, kitab Sunannya di muqaddimahnya membahas tentang pokok bahasan ilmu mustalahul al-hadis. Kemudian ada ya banyak lagi, ada Imam Abu Ja'far, ada Al-Busti ya, dan banyak lagi ya sebab. Nah, ilmu mustalah itu baru sampai di situ saja sebab. Ilmu mustalah itu baru sekedar ada pembahasannya saja. Cuma pembahasannya bercampur dengan kitab usul, bercampur dengan kitab hadis. Ya, jadi untuk kitab tersendiri yang fokus membahas ilmu mustalah itu belum ada. Barulah masuk ke fase yang ketiga yang kita kenal dengan marhalatul istiqlal wal iktimal. Apa artinya istiqlal? Istiqlal itu artinya merdeka. Maksudnya merdeka itu apa? Ilmu mustalahul hadis ditulis secara merdeka. Maksudnya secara merdeka itu apa? Ditulis secara terpisah di dalam satu kitab khusus yang memang murni bahas ilmu mustalah. Ya, al-iktimal itu penyempurnaan. Jadi masuk ke marhalah penulisan secara tersendiri dan penyempurnaan. Dan ulama yang pertama kali menulis kitab khusus tentang ilmu mustalahul hadis namanya siapa? Al-Imam Ar-Rama Hurmuzi, atau yang kita kenal dengan Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Abdurrahman Ibn Khallad Ar-Rama Hurmuzi. Ingat-ingat ya sob. Kalau antum ditanya nanti, siapa ulama yang pertama kali menulis kitab mustalah? Jawabannya siapa? Jawabannya siapa? Ayo sob. Ar-Rama Hurmuzi. Imam Nah, Ar-Rama Hurmuzi. Kalau nanti antum ditanya, siapa ulama yang pertama kali membahas ilmu mustalahul hadis di dalam kitabnya? Siapa? Ar-Rama Hurmuzi. Yang membahas. Oh, yang Ya, Ayo, siapa? Asy-Syafi'i, Ustaz. Asy-Syafi'i. Al-Imam Syafi'i, betul. Bedakan membahas dengan menulis, itu kosakata yang berbeda. Paham? Nanti kalau antum dapat soal man awwalu man syarraha mabahith ilmi mustalah al-hadith fi kitabihi, fal jawabu huwa al-Imam Syafi'i. Au ja'akum as-su'al man huwa awwalu man allafa au kataba ilma mustalah al-hadith, fal jawabu huwa al-Imam Ar-Ramahurmuzi. Wadah ya sebab. Nah, kitab pertama kali tentang ilmu mustalahul hadis. Jadi kitab khusus tentang ilmu mustalah saja. Nggak ada hadis-hadis di kitab mustalahul hadis. Kitab mustalahul hadis itu berbicara tentang kaedah untuk memilah ya, atau untuk mentamyiz antara hadis yang sahih dan yang dhaif. Kaedah-kaedah yang bicara tentang itu yang pertama kali menulis adalah Ar-Ramah Hurmuzi di dalam kitabnya Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Nah, di dalam kitab ini ya disebutkan banyak pokok bahasan ilmu mustalahul hadis, di antaranya Al-Ali, An-Nazil. Maksudnya Al-Ali itu ya perawi tertingginya. Perawi tertinggi itu siapa? Sahabat. Kemudian An-Nazil. An-Nazil itu perawi terakhirnya. Itu An-Nazil. Contohnya seperti Abu Dawud. Kemudian pokoknya An-Nazil itu perawi terakhir. Kemudian ar-riwayah bil makna, apa hukum meriwayatkan hadis dengan makna? Ya.
kemudian Al-Mu'aradah, Al-Mudzakarah. Cuma Al-Imam Ar-Romah Hurmuzi ini kekurangan kitabnya belum menyusun kitab ini dengan susunan yang rapi. Kemudian datang berikutnya ada Al-Imam An-Naisaburi. Ini bukan Imam Muslim ya, tapi Imam Abu Abdillah An-Naisaburi. Kemudian menuliskan kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis. Kemudian datang Al-Imam Al-Asbahani. Kemudian datang Al-Imam Al-Quzawaini. Kemudian datang Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, ini ulama yang paling tersohor setelah Ar-Romah Hurmuzi adalah Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi Al-Khatib Al-Baghdadi ini menuliskan kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, ya, dan adab riwayat di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'i, wa qalla fannun min fununil hadith illa wa qad sanafa fihi kitaban mufradan fakana kama qala al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Nuqtah kullu man asnafa alima anna al-muhadditsina ba'da al-khatib ayal ala kitabihi. Jadi seluruh seluruh ulama yang datang setelah Al-Khatib Al-Baghdadi itu menuliskan kitab mustalah, itu menjadikan kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi sebagai ayal, sebagai rujukan, ya, sebagai contoh, ya. Jadi dijadikan role model kitab tulisannya Al-Khatib Al-Baghdadi oleh para ulama-ulama generasi setelahnya. Makanya nanti datang ya imam setelahnya yang paling masyhur itu siapa? Imam Syafi'i siapa? Al-Imam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Faham? Asqalani. Ya. Nih, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian datang setelah itu ada yang paling yang paling antum kenal mungkin, yaitu Al-Imam Al-Hafidz Umar bin Muhammad Al-Baiquni. Makanya ada Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Nanti anak kasih gininya, so. Anak kasih talkhis PDF-nya ya. Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Ya, kemudian ya datang berikutnya ya Imam siapa ya, sob? Ya, banyak ya imam kontemporer seperti Al-Ghazi, Al-Qasimi, ya. Ini kitab-kitab yang paling masyhur ya, sob. Ini Nuzhatun Nazar, ini kitab yang dipelajari di pesantren ini. Ya, jadi Nuzhatun Nazar ini adalah ringkasan dari kitab Nukhbah Al-Fikar fi Mustalah Ahlil Athar. Ya, ini kan Nukhbah ini kitabnya besar. Kemudian diringkas oleh beliau, ya, dikasih nama Nuzha An-Nazar. Oke, sob. Bisa dipahami? Nah, Baik. Ada pertanyaan nih, sob? Sampai sini ada pertanyaan? Aduh, besok mau gini telepon ini. Sebentar ya, sob. Nanti telepon Syekh Yusuf. Nanti aja lah habis ngajar. Tak chat dulu nanti Syekh nanti Syekh. Nah, Syekh, بعد انتهينا من تدريس سأتصل بكم إن شاء الله يا شيخ. معذرة يا شباب. Ada pertanyaan sampai sini? Aman ya? Ini Ustaz, Imam Azhuri itu siapa, Ustaz? Gimana? Imam Azhuri itu siapa? Imam Azhuri. Kenapa emang ya? Imam Al-Azhuri. Yaitu masuk ke pertama kali yang menulis hadis atau mustalah? Mustalah dia. Mustalah ya. Pokoknya yang ada di yang ada di PDF yang anak kasih itu ulama-ulama yang memiliki kitab Mustalah Al-Hadis. Ya, syukur Ustaz. Oke, sebab kan antum kalau di Mahat antum belajar Mustalah Al-Hadis di pesantren pakai kitab apa? Nuzhah atau Nukhbah atau Manzumah Baiquniyah? Baru dengar-dengar aja Ustaz.
belum belajar juga. Belum sama sekali belajar ya. Oke. Ini anak kasih apa namanya? Anak kasih antum gini. Itu isu. Sudah isu mana aja. Sudah. Sudah. Besok Rotan. Kayak mana tadi? Ada pertanyaan nggak? Itu sudah Anda kirimkan PDF ya, Sob. Muzakarah atau Muzakirah Al-Manzumah Al-Baikuniyah. Sudah ada belum PDF-nya? نعم. Baik ya. Baik. Siapa yang mau baca ya, Sob? Siapa yang mau baca? Ilmu mustalah itu apa? Baik, siapa yang mau baca ilmu mustalah wa? Ayo, ya, Sob. Jangan malu-malu baca. Ayo, ada yang bisa baca? Syauqi. Siapa yang bisa baca? Atau anak tunjuk? أنا Siapa yang أسد. lanjut rambutnya? Nah, tafadhol, tafadhol. أين النص هذا؟ Nah, ilmu mustalah yang di layar. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: علم المصطلح هو علم الوصول وقواعده، يعرف بها أحوال السند أو المتن، ومن حيث القبول والرد. ثانيا، موضوعه السند والمتن من حيث القبول والرد. ثالثا، ثمرته تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث. رابعا، واضعه قيل إن أول من صنفه كفن مستقل القاضي أبو الحسن ابن عبد الرحمن آه، الرمه الرامه رمزي Ar-Ramah Hurmuzi. الرمه الرمه رمزي المتوفى 360 من الهجرة، أو 360 من الهجرة، في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. خامسا، حكم تعلمه فرض كفاية. سادسا، لغة الجدير، ويجمع على الأحاديث على الخلاف القياس. اصطلاحا،
ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. سابعا الخبر لغة النبأ، وجمعه أخبار. اصطلاحا قيل إنه كالحديث، وقيل ما غاير له، وقيل الخبر أعم. سادسا الأثر لغة بقية الشيء. اصطلاحا قيل إنه كالحديث، وقيل إنه ما غاير له. ثامنا الإسناد له معنيان: عزر الحديث إلى قائله مسندا، Baik. سلسلة الرجال الموصلة للمتن، وهو بهذا المعنى مرادف للسند. Hasbuk, hasbuk. Barakallahu fik ya Syekh. Nah, di sini ilmu mustalah. Ilmu mustalah itu apa sih? Ilmu mustalah itu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah atau ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari sisi diterimanya atau tidak. Maudu'uhu, pokok bahasan ilmu mustalah itu ya untuk mengetahui keabsahan, kebenaran sanad dan matan dari sisi diterima dan ditolaknya. Apa sih samrohnya Ustadz? Yang nomor 3 itu samrohnya itu artinya buah manis mempelajari ilmu mustalahul hadis. Ya, mempelajari ilmu hadis mustalah ini kita bisa memilah, membedakan, tambis artinya membedakan antara hadis sahih dan hadis dhaif. Ya, itu faidahnya. Kita bisa tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Mana hadis yang dijadikan hujjah, mana yang tidak bisa dijadikan hujjah. Siapa orang pertama kali yang menuliskan ilmu mustalahul hadis? Al-Imam Ar-Rama Qurtubi. Apa hukum mempelajari ilmu mustalah? Fardu kifayah. Kemudian di sini ada istilah. Di sini ada istilah hadis, khobar, asar. Ya, ada satu lagi biasanya as-sunnah. As-sunnah. Hadis itu apa? Hadis itu secara bahasa artinya al-jadid, sesuatu yang baru. Ya. Jamaknya adalah ahadis. Adapun secara istilah ulama hadis, ya istilahnya para ulama hadis itu ya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifatnya beliau. Ya, sifat di sini ada dua, sifat fisik dan sifat non fisik seperti akhlak. Seluruh yang disandarkan kepada Nabi berupa itu disebut dengan hadis. Apa contohnya hadis qauli? Sebab hadis qauli itu contohnya apa? Kalau antum dapati hadis, kemudian ada istilah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Berarti kalau lafaz hadisnya menggunakan kalimat qala Rasulullah, berarti itu hadis apa namanya? Hadis apa? Hadis qauli. Kemudian ada hadis fi'li. Ya, contoh hadis fi'li itu apa? Contohnya misalkan hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau ka wudu'i. Ya, aku melihat Rasulullah itu wudu seperti wudunya saya. Berarti hadisnya Utsman itu hadis apa? Hadis fi'li. Kemudian kalau hadis takrir itu hadis persetujuannya Rasul. Itu seperti hadisnya Khalid bin Walid yang meriwayatkan tentang hukum memakan ad-dab. Apa artinya ad-dab? Kadal gurun. Ya, kadal gurun pasir. Atau cari saja kadal gurun pasir. Nah, ad-dab itu hukumnya apa? Hukumnya untuk dimakan atau dikonsumsi apa? Haram. Boleh, halal. Jadi di masa sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, para sahabat itu pernah makan dab, pernah makan kadal gurun, dan Rasulullah melihat hal itu. Ya, Rasulullah ya cuma diam saja.
ya tidak melarang sama sekali, ya, diam saja. Dan diamnya Rasulullah terhadap hal itu adalah takrirnya beliau, persetujuan beliau akan halalnya memakan ad-dhab. Ya, karena kok seandainya makan dhab itu haram, Rasulullah langsung ngomong nggak boleh makan ini. Tapi Rasulullah hanya diam, dan diamnya Rasulullah itu bentuk takrir beliau, bentuk persetujuan beliau akan perbuatan para sahabat. Jadi makan dhab itu hukumnya apa? Halal. Halal. Ingat ya, dhab itu nggak bisa dikiaskan ke biawak, tidak bisa dikiaskan ke buaya, nggak bisa. Karena buaya itu hidupnya di dua alam dia, ya, hidupnya di dua alam, bertaring. Sedangkan ad-dhab itu hidupnya di gurun saja, di gurun saja hidupnya dhab, nggak hidup di air dia. Paham? Paham ya sebab? Paham. Antum cari saja di YouTube nanti ad-dhab. Ya, nanti orang-orang Arab itu seneng makan dhab ya. Ya, nanti kalau antum ke Arab coba cari orang yang jualan ad-dhab kemudian rasakan. Kalau yang penting nggak jijik saja. Ya, itu hadis takrir. Itu namanya hadis takrir. Kalau hadis sifatnya Rasul, sifat secara fisik, contohnya seperti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilin wa laisa biqasirin. Jadi Rasulullah itu tingginya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, sedang. Nah, itu sifat khalqiyahnya beliau, sifat fisiknya beliau. Itu hadis sifat khalqiyah, sifat fisik. Kemudian sifatnya non fisik contohnya apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khuluquhu Al-Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Ya, jadi itu yang disebut dengan hadis sifat non fisik. Nah, pokoknya semua yang disandarkan kepada Nabi berupa perbuatan, ucapan, takrir, persetujuan, sifat, itu disebut dengan hadis. Maka dalam perkara ini, hadis itu sama seperti sunnah definisinya. Karena sunnah menurut definisinya para ulama hadis, sunnah itu ya ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifat. Ya, jadi sunnah secara bahasa artinya adalah tariqah, ya, kaifiyah atau tarik jalan. Adapun secara istilah definisinya sama dengan al-hadis. Tapi kalau as-sunnah itu menurut para ulama usul fikih, ya, ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Paham ya? Ya, kalau sunnah itu didefinisikan di dalam ilmu hadis, sunnah itu gak ada bedanya dengan hadis. Jadi sama ya. Gak ada bedanya hadis dengan sunnah. Wa dalilu ala masyru'iyati shaumir Ramadan huwa al-Qur'anu was sunnatu. Nah, ada istilah as-sunnah, maksudnya al-sunnah di situ adalah al-hadis. Nah, tapi kemudian ada istilah al-khobar. Nah, khobar ini ada 3 pendapat. Khobar itu secara bahasa artinya an-naba. Jamaknya adalah akhbar. Antum sering dengar ya, khobar. Khobar ahad, khobar-khobar, dan khobar seterusnya. Nah, khobar itu ya sebab. Khobar di sini ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan khobar itu seperti hadis, ya definisinya nggak ada bedanya. Ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan ya khobar itu ya bukan hadis, ya beda. Dan pendapat yang paling roji dalam perkara ini, khobar itu maknanya lebih umum. Khobar itu bisa disandarkan kepada Rasul dan selain Rasul. Paham? Ana ulangi sekali lagi. Kalau ada istilah khobar di dalam kitab-kitab syar'i yang antum baca, maka khobar di situ maknanya umum. Jadi khobar itu bisa disandarkan kepada Nabi dan selain Nabi. Paham ya sebab? Nah, kemudian ada asar. Kalau antum dapati asar juga sama. Ada yang berpendapat asar itu ya hadis itu sendiri, gak ada bedanya. Jadi hadis, khobar, asar, sunnah itu satu makna, cuma beda istilah saja. Itu kata pendapat yang pertama. Tapi ada yang mengatakan asar itu beda dengan hadis. Nah, di sini ana lebih condong ke pendapat yang kedua. Asar itu ya itu disandarkan kepada selain Nabi ya, sob. Asar itu hanya disandarkan kepada selain Nabi. Karena kalau kita baca kitab-kitab klasik, ya para ulama salaf maupun khalaf, ketika menggunakan istilah asar, selalu disandarkannya ke sahabat atau tabi'in. Paham ya sebab? Wa hadza atharu min Umar.
wa hadza atharu min Tawus, wa hadza athar an Hasan al-Basri. Selalu athar itu ya disandarkan kepada para tabi'in atau para sahabat. Faham ya sebab sampai sini? Naam. Baik. Kemudian ada al-isnad. Bedakan ya, isnad dengan sanad itu artinya berbeda. Ya, al-isnad dengan as-sanad itu artinya beda. Kalau isnad itu adalah ada dua pendapat. Ada yang mengatakan uzwul hadits ila qailihi musnadan, ada yang mengatakan silsilatur rijal al-musilah lil matan. Maksudnya silsilatur rijal al-musilah ilal matan. Kalau antum baca hadis, antum akan dapati silsilatur rijalnya. Contohnya misalkan haddatsani fulan an fulan, ya, qala li fulan an fulan an fulan an fulan. Nah, itu an fulan an fulan. Itu di dalam ilmu mustalahul hadis namanya adalah silsilatur rijal. Nah, ada yang mengatakan silsilatur rijal itu istilah lainnya adalah isnad. Tapi dalam poin yang ke-8 ana lebih condong ke pendapat yang pertama. Jadi kalau antum mengatakan hadzal hadis qalahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau rawahu Umar bin Khattab. Jadi antum langsung mengatakan ini hadis yang riwayatkan Umar bin Khattab. Nah, itu isnad itu. Tapi kalau antum menyebutkan hadis itu dengan sanad yang lengkap, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, itu namanya sanad. Jadi sanad itu silsilatur rijal, sedangkan isnad itu adalah uswul hadis ila qailihi musnadan. Antum langsung nyebutkan nama sahabat. Hadis ini adalah hadisnya Abu Hurairah. Hadis ini adalah hadisnya Umar. Hadis ini hadisnya Ibnu Abbas. Hadis ini hadisnya Ibnu Mas'ud dan seterusnya. Itu isnad. Yang menyandarkan hadis itu secara langsung kepada qailnya. Tapi kalau sanad itu an fulan, an fulan, an fulan dan seterusnya. Tapi sini paham? Paham? Nah, di sini anak ingin lebih gini namanya sob, lebih ingin intens menjelaskan kepada antum berkaitan tentang matan sanad. Ana yakin sebagian dari antum pernah belajar ilmu mustalah, tapi sebagian dari antum mungkin baru pertama kali ya. Ini kita pakai manzumah. Nah, di sini contohnya sebab ya. Di sini contoh dari apa itu matan, apa itu sanad. Kalau misalkan warna hurufnya itu biru, berarti itu namanya sanad. Kalau warnanya warna abu-abu, berarti namanya matan. Nah, jadi sanad itu seperti ini, sebab. Sanad itu seperti ini. Haddatsana, nah di sini qala al-Bukhari fi sahihihi, Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kitab sahihnya, meriwayatkan hadis di dalam kitab sahihnya. Imam Bukhari berkata, telah berbicara kepadaku Al-Humaidi. Berarti Al-Humaidi ini siapanya Bukhari? Al-Humaidi ini siapanya Bukhari? Tadi kita sudah belajar di ketika bahas tentang marhala atsaniyah. Humaidi itu gurunya Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari langsung mengatakan telah berkata kepadaku Al-Humaidi. Jadi Al-Humaidi itu yang Imam Bukhari itu meriwayatkan hadis ini langsung dari Al-Humaidi. Imam Bukhari ketemu langsung dengan Al-Imam Al-Humaidi. Berarti Al-Imam Al-Humaidi ini siapa? Gurunya Al-Imam Bukhari. Telah berkata, kata Imam Bukhari, kepada kami Al-Humaidi Abdullah bin Zubair. Ya, dia berkata, hadatsana Sufyan. Berarti Humaidi ketemu dengan Sufyan. Ya, kemudian Sufyan bertemu dengan Yahya bin Said Al-Ansari. Kemudian Yahya bin Said Al-Ansari ini bertemu dengan Ibrahim At-Taimi. Ibrahim At-Taimi bertemu dengan Alqamah bin Waqqas Al-Laythi, yaitu tabi'in. Ya, kemudian Alqamah bin Waqqas Al-Laythi itu meriwayatkan hadisnya langsung dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nah, yang tulisannya warna biru ini sebab, yang tulisannya warna biru ini disebut dengan apa? Ini disebut dengan apa? Sanad. Nah, kemudian yang redaksi hadisnya innamal a'malu binniyat sampai akhir hadisnya ini disebut dengan apa dalam ilmu mustalah? Matan. Jadi matan itu redaksi hadisnya, sedangkan sanad itu orang-orang yang meriwayatkan hadis itu. Paham?
Paham bedanya sanad dan matan? Nah, ilmu mustalah hadis itu ilmu yang mempelajari tentang kevalidan atau kesahihan sanad dan matan ini. Ya, jadi diteliti itu sanad-sanadnya. Jadi orang per orangnya ini dicari tahu semua biografinya. Apa persaksian ulama yang hidup di masanya? Ya, persaksiannya baik atau tidak. Kalau tidak baik, hadisnya ditolak. Kalau baik, diterima hadisnya. Kemudian matan-matannya ini kira-kira sesuai nggak ya? Benar atau tidak? Ya. Nah, itu ilmu mustalahul hadis itu sampai ke situnya sebab membahas ya. Kemudian itu bedanya matan sama sanad. Itu bedanya matan dengan sanad. Ada gini sebab ada pertanyaan matan sama sanad aman ya? Aman nih sebab. ما في Baik, ذات ما في baik. Kita masuk lagi. Tadi sudah kita jelaskan ya, sanad itu silsilatur rijal al-musila ilal matan. Kemudian al-matan, tadi sudah kita jelaskan al-matan. Matan itu secara bahasa masuliba wartafa'a. Matan itu artinya sesuatu yang meninggi atau dataran tinggi dari hadis. Ada apa namanya? Dataran tinggi dari tanah, permukaan tanah. Adapun matan itu istilahnya mayantahi ilahi as-sanad minal kalam. Ya, sesuatu yang akhir, maksudnya redaksi hadis itu matan. Tadi sudah kita jelaskan. Nah, kemudian kita punya istilah musnad, musnid, muhadits, hafiz, hakim. Tafadhol, siapa yang mau melanjutkan baca isbab nomor 11 sampai 15. Siapa yang mau melanjutkan baca? Tafadhol isbab. Siapa yang mau melanjutkan baca? Yang tadi baca siapa? Lanjutkan ya, Syekh. Ayo نعم isbab. أنا أستاذ. Nah, mungkin takra ya, Syekh. نعم Walakal ajab. نعم. بسم الله. واصل لغة المعتمد، وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه. اصطلاحا سلسلة الرجال الموصلة للمتن. عاشرا لغة Mubasharah ila 11, Syekh. أنا 11 المسند بفتح النون لغة اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه إليه. اصطلاحا له ثلاثة معان. أولا كل كتاب جمع فيه مرويات مرويات كل صحابي على حدة. ثانيا الحديث المرفوع المتصل سندا. ثالثا أن يراد به السند فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا. Mimian. Baik, sebentar. Musnad itu adalah isim maf'ul dari asnada yusnidu ya. Asnada yusnidu, musnad itu isim maf'ul dari asnada yusnidu. Nah, di sini ada 3 makna. Yang pertama mengatakan musnad itu ya setiap kitab yang menghimpun riwayat-riwayatnya para sahabat di dalam satu kitab. Ada yang mengatakan musnad itu ya hadis marfu yang sanadnya nyambung. Ya, ada yang mengatakan sanad sama musnad gak ada bedanya. Sanad itu masdar, sedangkan musnad itu masdar mimi. Jadi secara makna gak ada bedanya antara masdar dan masdar mimi itu. Nah, kalau Ana ya melihat pendapat yang lebih kuat tentang definisi musnad itu yang nomor 1. Jadi kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadisnya para sahabat secara bab teratur, maka itu disebut dengan musnad. Dan di antara musnad yang paling antum kenal mungkin namanya musnad Imam Ahmad bin Hambal. Setelah ini ana akan tugaskan ke antum ya untuk mencari atau untuk meneliti kitab musnadnya Imam Ahmad bin Hambal ya. Nanti ana kasihkan PDF-nya kemudian antum teliti nanti ya. Kemudian ada al-musnid. Al-musnid pakai kasrah. Coba lanjutkan ya, Syekh. Lanjutkan. نعم
12 المسند بكسر النون هو من من يروي الحديث Man بسنده. yarwi, man yarwi. من يروي الحديث بسنده، سواء كان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية. نعم، واصل أو لا؟ Nah, al-musnid, kalau al-musnid pakai kasrah itu isim fa'il ya. Al-musnid itu apa namanya sukun, saknya sukun, nunnya harokatnya kasrah. Dia berarti isim fa'il dari asnada yusnidu. Kalau musnad itu kitabnya ya. Kalau musnid itu orangnya, orang yang meriwayatkan hadis dengan sanad itu musnid. Paham ya sobat maksudnya? Contohnya misalkan Muhammad meriwayatkan satu buah hadis beserta dengan sanad-sanadnya. Ya contohnya anfulan 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 qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi antum ngafal hadisnya atau meriwayatkan hadisnya nggak cuma sekedar redaksinya, tapi antum meriwayatkan dengan orang-orangnya semua. Orang-orang yang meriwayatkan hadis itu antum meriwayatkan juga. Nah, tapi ya musnid itu ya dia tahu kondisi rawi atau tidak tahu kondisi rawinya seperti apa. Pokoknya kalau ada orang meriwayatkan hadis dengan sanad itu disebut dengan musnid. Baik dia mengetahui atau tidak mengetahui kondisinya perawi dan kualitasnya hadis. Dia hanya mujarradur riwayah, cuma sekedar ngeriwayatin hadis saja. Berarti orang itu disebut dengan al-musnid. Paham ya sobat sampai sini? Paham ya مفهوم. sobat? Makanya kalau antum lihat kitab musnadnya Imam Ahmad, nggak semua hadis yang ada di dalam kitab musnadnya Imam Ahmad itu sahih semua ya sobat. Nggak semuanya. Ada juga hadis yang lemah ya. Nah, kemudian al-muhaddits, lanjutkan ya saya. نعم، المحدث من هو يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها. Baik. Kalau muhaddis ini satu tingkat di atasnya musnid. Jadi kalau muhaddis itu adalah orang yang menyibukkan diri mempelajari ilmu hadis baik secara periwayatan maupun secara dirayah. Dirayah itu artinya kaedah-kaedah umum sebab kaedah-kaedah untuk menganalisa sebuah hadis. Ya, itu ilmu dirayah namanya. Jadi orang itu fokus atau menyibukkan hidupnya mempelajari ilmu hadis baik secara periwayatan maupun secara dirayah, ya, secara teori atau kaidah meriwayatkan hadis. Wa yatali ala katsiri minar riwayat, dan dia menelaah banyak dari riwayat ya. Dia banyak menelaah riwayat-riwayat. Wa ahwalur ruwatiha, dan mempelajari juga kondisi orang yang meriwayatkan hadis. Nah, kalau musnid itu cuma sekedar ngeriwayatin aja. Dia nggak terlalu memfokuskan diri untuk menganalisa hadisnya, tidak terlalu sibuk menganalisa perawinya. Tapi kalau muhadis, dia menyibukkan hidupnya dirinya dengan ilmu hadis ya sebab. Dia meneliti perawi-perawinya seperti apa hidupnya, biografinya, riwayat-riwayatnya seperti apa, itu diteliti semua. Makanya al-muhaddis itu di atasnya al-musnid. Kemudian ada orang yang di atasnya al-muhaddis, namanya adalah al-hafiz. Kalau al-hafiz itu ya di sini ada yang mengatakan al-hafiz itu setingkat dengan al-muhaddis, satu pangkat dengan al-muhaddis. Tapi ada yang mengatakan huwa arfa'u darajatan minal muhaddis, dan ana lebih condong ke pendapat yang kedua. Al-hafiz itu berada di atasnya al-muhaddis secara tingkatan. Kenapa? Karena al-hafiz itu adalah orang yang banyak sekali mengetahui periwayatan hadis, bahkan mengetahui periwayatannya di setiap tobaqah, di setiap tingkatan sana. Tobaqah itu kan ada tobaqatus sahabah, ada tobaqatut tabi'in, ada tobaqatut tabi'in, ada tobaqatut tabi'in. Jadi al-hafiz itu mengetahui keadaan seluruh perawi yang ada di setiap tingkatan-tingkatan tadi. Ya, jadi dia lebih berada di tingkat di atasnya muhaddis. Kemudian ada yang ada di atasnya al-hafiz itu al-hakim.
Jadi Al-Hakim ini lebih gini sob, lebih apa namanya, lebih menguasai ilmu-ilmu hadis. Ya, bahkan tidak ada perkara-perkara kecil yang tertinggal pun dari penelitian dari orang yang bergelar Al-Hakim ini sob. Ya, jadi Al-Hakim ini yang ya, jadi kalau kita urutkan Al-Hakim nomor 1, Al-Hafiz nomor 2, Al-Muhaddits nomor 3, Al-Musnid nomor 4. Karena kualitas meneliti hadisnya, kesibukan dia dalam meneliti hadis itu berbeda-beda ya, Sob. Dan yang paling ya pakar dalam meneliti hadis sampai ke akar-akarnya itu Al-Hakim. Baru diikuti keduanya Al-Hafiz, baru ketiga Al-Muhaddits, dan yang terakhir Al-Musnid. Tapi sini paham ya, Sob? مفهوم. Nah, sekarang Ana berikan antum apa namanya PDF kitab ya satu jilid saja. Kitab Musnad itu kan berjilid-jilid ya. Tapi Ana kasih antum satu jilidnya saja. Ini Ana minta antum teliti ya bagaimana Al-Imam Ahmad menyusun kitab Musnadnya. Ya, bagaimana kitab Musnad itu menghimpun hadis-hadis Nabi. Ana kasih waktu antum berapa antum minta ya, Sob? Sob, berapa هذا menit? مشيئتك، هذا مشيئتك يا أستاذ. Ya, coba antum ya teliti satu bab sajalah di dalam kitab Mustalahul Hadis. Bagaimana ya gininya cuma satu. Apa namanya tugasnya cuma satu. Coba jelaskan kepada kami ya bagaimana penulisan hadis di dalam kitab Musnad. Bagaimana penulisan atau metode penulisan hadis di dalam kitab Musnad. Antum jelaskan. Antum teliti satu atau dua bab, nggak usah sampai detail. Antum teliti satu dua bab, simpulnya saja. Kemudian kemudian antum jelaskan, antum simpulkan bagaimana metode Imam Ahmad bin Hambal menuliskan hadis di dalam kitab Musnad. Dan kitab Musnad itu nanti penulisannya sama seperti ini, Sob. Baik, anak kasih waktu antum 10 menit untuk meneliti kitab Musnad. Tafadhol ya, Sob. Nggak ada bilang apa-apa sih. Tafadhol ya, Sob. Diteliti. Anak kasih waktu 10 menit. PDF-nya sudah anak kirim. Ya, tugasnya cuma satu. Ya, jelaskan metode penulisan hadis di dalam kitab Musnadnya Al-Imam Ahmad bin Hambal. Tapi jangan lihat Google ya. Kalau antum lihat Google nggak pinter. Antum teliti sendiri kitab Musnadnya. نقرأ جميع أوراق يا أستاذ. Nggak usah nyar aurat. Teliti saja satu atau dua bab yang antum inginkan. Cari saja antum mau neliti bab apa, kemudian antum lihat. Antum cara ngelihatnya lihat di apa namanya di daftar isinya sebuah halaman-halaman berapa. Antum nanti tahu metode نعم أجل. penulisan hadis di dalam kitab Musnad. نعم. Setelah itu kita masuk ke Taksim Al-Khabar.
Baik, ayo, siapa yang mau menjawab ya, Ikhwah? Bagaimana metode penulisan hadis di dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal? Tafadhal, Iswab. Yang mau jawab, tafadhal, tulab atau talibat. Ayo, Iswab, ada yang bisa nggak? Ada yang bisa jelasin? Eh, أنا أحاول Ustaz. Tafadhal, 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 tafadhal. Jadi yang Anda pahami itu cara penulisannya adalah pertama disebutkan para musnad kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in pada zamannya, lalu disebutkan sanatnya dari awal, dari yang eh, yang paling terbaru, yang paling yang paling awal sampai Mhm. ke orang yang dinisbatkan kepadanya. Contoh misalkan disebutkan musnad Sa'id bin Zaid. Yang pertama Mhm. dikatakan orang rawi yang paling akhir, katakan fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan sampai sampainya di eh, nama si Sa'id bin Zaid ini. Baik. Lalu Sa'id bin Zaid ini meriwayati dari mendapatkan hadis atau meriwayati hadis dari Rasulullah SAW, disebutkan matanya. Mata Nabi Muhammad SAW, misalkan kada. Jadi contohnya misalkan al-kafa'atu mil kurang lebih al-kafa'atu mil minna, al-kafa'atu minal min atau minal manni. Al-kafa'atu minal manni, habis itu selanjutnya bla 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 bla, itu matanya sebelumnya sanatnya tadi yang sebelumnya Ustaz. Itu namanya periwayatannya. Kalau metode penulisannya gimana? Eh, metode penulisannya yang contohnya itu sebentar. Jadi antum Anak harus ketahui ya, sebab antum harus ketahui ya, kitab hadis itu ada yang ditulis berdasarkan bab fikih. Contohnya apa? Kitab hadis yang ditulis berdasarkan bab fikih. Dari kitab Toharoh, habis itu kitab ibadah. Contohnya kitab apa? Al-Wajib, Al-Wajib tuh. Ya, terus kitab apa lagi? Yang paling Bulughul masyhur Maram. yang Bulughul Maram. Itu kan kitab hadis ditulis sesuai dengan bab fikih itu. Kemudian ada kitab-kitab hadis yang ditulis sesuai dengan mu'jam. Mu'jam itu misalkan disesuai dengan huruf alif. Nah, jadi hadis-hadis yang diawali dengan huruf alif matannya, maka nanti dimasukkan ke mu'jam alif dia. Ada yang kayak gitu tulisannya. Nah, kalau kok musnad ini gimana metodenya? oh apa anak la adri, la paham. Kalau yang lainnya gimana? Ada yang tahu nggak? Ini Ustaz, menurut Betul. aneh kalau musnad ini dia tuh tergantung pada orang yang mesanadkan. Contohnya kayak Abu Bakar. Nah, jadi kayak Abu Bakar Ya, tuh sampai Abu Bakar. Jadi kita nggak bisa mendapati. Contoh kita mencari hadis tentang Taharah, contoh gitu. Jadi kita nggak bisa ya, mengambil di kitab musnad. betul. Karena itu akan sulit. Jadi Ya. kalau Mm-mm. musnad ini dia tuh memang berurutannya dengan kayak sesuai dengan nama gitu. Ya, betul. Nah, ini contohnya. Hadis Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Jadi di sini hadisnya ya hadisnya tentang Abu Ubaidah bin Jarrah saja, Iswab. Atau yang apa namanya yang meriwayatkan hadis dari Ubaidah bin Jarrah ya Abu Umamah. Ya semuanya ini meriwayatkan hadisnya ke Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Misalkan temanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi di bawah itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Coba lihat di sini. Ini. Nah, dia. Contohnya ini saja deh. Contohnya Tolhah. Nah, di sini ada bab
musnadnya Abi Muhammad Thalhah bin Ubaidillah. Jadi di sini musnadnya Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Di sini jelaskan Thalhah itu siapa, bla 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 ya. Nah, kemudian untuk lihat langsung ke hadisnya, Sob. Nah, jadi ini semuanya hadisnya Thalhah bin Ubaidillah. Hadatsana Waqi, ya, sampai sini qala Thalhah bin Ubaidillah sampai itu Rasulullah. Kemudian hadis yang kedua, coba lihat. Hadatsana Abdurrahman, hadatsana Nafi, ya, Umar wa Abdul Jabbar Warid. Ini maksudnya hadatsana di sini maksudnya Imam Ahmad berkata, hadatsana itu kata Imam Ahmad. Kemudian Ibnu Ubay Al-Mulaikah qala Thalhah bin Ubaidillah. Jadi di sini ya sebab di sini ini semuanya hadisnya Thalhah bin Ubaidillah ya sebab. Antum nggak bisa nyari hadis toharoh di kitab Musnad, sulit ya sebab gimana caranya nyari hadis di kitab toharoh kecuali antum pengen nyari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, antum bisa nyari hadis-hadisnya Abu Hurairah saja di situ. Nih, ini semuanya Thalhah semua yang diriwayatkan sebab. Ya. Kalau antum nyari kitab apa hadis tentang toharoh, hadis tentang sholat, hadis tentang zakat di dalam kitab Musnad susah nemunya ya sebab. Ya, karena kitab Musnad itu hadisnya disusun sesuai dengan rawi sahabat. Nih semuanya hadisnya Thalhah ini sebab nih. Thalhah. Nggak ada hadisnya Umar di sini. Ini hadis yang diriwayatkan Thalhah semua ini. Sebanyak ini hadisnya Thalhah sebab. Ini hadisnya Thalhah semua ini. Sampai nanti nemu bab baru ya. Sampai nanti nemu bab baru nama sahabat baru sudah tidak membahas hadisnya Thalhah. Ini semuanya Thalhah sebab. Nih. Qala Thalhah, an Thalhah. Iya enggak? Iya enggak? Iya, Sob. Ustaz. Ya, antum susah kalau antum nyari. Nah, baru masuk ke bab yang berikutnya sanadnya Zubair bin Awam. Nah, kalau sudah masuk ke Musnad Zubair bin Awam berarti di sini hadisnya hadisnya siapa saja di sini? Hadisnya Zubair bin Awam. Coba lihat. Khattab an ibn Zubair an Zubair radhiyallahu anhu. Sudah nazaltu tsumma innakum yaumal qiyamah inda rabbikum takhtasimun. Qala Zubair ay Rasulullah. Walamma nazala tsumma la tas'aluna yauma idzin anin naim terus. Kemudian hadis yang kedua, hadatsana Sufyan kata Imam Ahmad, hadatsana Amr, an Zuhri, an Malik bin Aus, sami'tu Umar yaqulu li Abdurrahman wa Thalhah Zubair wa Sa'd nih. Semuanya hadisnya Thalhah sebab semuanya hadisnya Thalhah nih, hadisnya Thalhah 1409 hadisnya Thalhah nih. Nih, hadisnya Ubaidillah Abdullah bin Zubair nih tuh. Hadisnya Abdullah bin Zubair. Semuanya hadisnya Abdullah bin Zubair nih. Zubair bin Awam. Jadi kalau antum mau cari kitab sesuai dengan bab fikih, antum harus tahu dulu sebab saya pengen tahu hadis tentang toharoh. Jangan pernah nyarinya di kitab Musnad, nyarinya di kitab-kitab yang disusun sesuai dengan bab fikih. Contohnya contohnya kitab Bulughul Maram carinya. Ya. Nah, nanti ada hadis ya sebab nanti ada hadis yang ditulis sesuai dengan abjad huruf pertama redaksinya. Misalkan seperti ini. Qala kunna nusolli. Nah, di sini kan hadis matannya diawali dengan huruf kaf. Betul nggak? Betul nggak? Jadi hadis yang redaksi atau matan pertamanya diawali dengan huruf kaf, nanti ada kitab yang menulis seperti kamus bahasa Arab disebut. Jadi nanti ada haditsul kaf. Ya, jadi hadisul kaf itu hadis-hadis yang matannya diawali dengan huruf kaf semuanya ada di sini. Ya. Atau hadis-hadis yang disusun sesuai dengan kosakata. Misalkan nanti ada kitab hadis yang disusun sesuai dengan bab nusolli. Jadi antum bisa nyari nyari hadis yang di dalamnya ada kalimat nusolli atau sholat. Antum bisa temui semua di sana. Ya. Anak-anak lupa nama kitabnya, nanti anak cari ya kitabnya ya. Anak ada PDF-nya. Nanti ada kitab penulisan hadis yang seperti itu contohnya sebab. Nah, caranya kalau antum mau mencari hadis, plek dengan matan yang antum inginkan, misalkan antum cari. Misalkan di sini ada riwayatnya Zubair bin Awam. Kira-kira di antara riwayat ini, di antara redaksi ini, kalimat yang paling gharib yang mana? Kalimat ghamrah kan? Betul nggak? Ya nggak? Kalimat ghamratun. Ini kan kalimat yang paling gharib di dalam hadis ini. Betul? Kalau fawajada kan
Ini umum ya kalimatnya ya. Nah, antum bisa cari di dalam kitab tersebut huruf ghain, kemudian cari kalimat ghamrah. Nanti di situ ada seluruh hadis yang di dalamnya terdapat kalimat ghamrah. Nah, karena ghamrah itu kan kalimatnya asing ya. Pasti hadis yang di dalamnya ada kalimat ghamrah itu pasti sedikit. Jadi cepat ketemu. Paham ya sebab? Paham ya sebab? Anak carikan kitab hadis. Nah, antum cari kitab Al-Mu'jam Al-Mufahris ya sob. Al-Mu'jam Al-Mufahris itu bukan kamus bahasa Arab ya. Al-Mu'jam Al-Mufahris itu ya kitab hadis. Kitab hadis. Jadi anak sebentar anak carikan dulu. Al-Mu'jam Al-Mufahris. Nih contohnya sob. Jadi kalau nyari kitab musnad sudah paham ya kitab musnad ya. Dan kitab musnad ini berjilid-jilid ya sob. Tergantung cetakannya ya. Ada yang cetakannya sampai 20 jilid. Dan itu semuanya cara penulisannya kayak gitu sob. Jadi anak sarankan kalau antum cari hadis di kitab musnad jangan ya. Agak susah nyarinya. Ya, jadi antum yang penting antum sekedar tahu saja ya metode penulisan kitab musnad itu seperti apa. Nah, di sini ada kitab Sahihul Bukhari wa Muslim. Ya, jadi di sini antum bisa dapati kitab-kitabnya beliau. So. Nah, ini contohnya. Nah, ini kitabnya sesuai dengan Abu Hurairah ya. Ini sama kayak Musnad disebut, cuma ini lebih ringkas ya. Jadi hadis Abul Iyal, Jam Al-Mufahras. Ada pertanyaan nggak soal cara nyari gini kitab Musnad? Sudah paham ya? Sebentar nih, Anda carikan dulu Mu'jam Al-Mufahris yang gini. Tadi mau suahnya so. Nah, ini misalkan nih sebab. Di sini misalkan antum nyari hadis yang di dalamnya ada kalimat sanamun. Ya, kalimat sanamun. Nanti antum dapati annahu ra'a qabra Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Ya, antum bisa cari di kitab Janaiz halaman 6 ya, di dalam di sini. Di sini ada istilah-istilah tak berarti at-Tirmidzi ya di Thawabul Quran halaman 3. Kemudian kitab misalkan kalau 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 kha di sini Bukhari ya di juz kelima halaman ke-1. Kayak gitu cara carinya sebab. Paham ya sebab? Nah, jadi di kamus ini semuanya hadis-hadis yang berbicara tentang sanam. Ya, tentang sanam. Nih minas safarati ila sanamil ba'ir sanam. Sanam itu punuk unta. Ya, antum bisa lihat mana Manaqibul Ansar halaman 45. Antum merujuk langsung ke kitab Manaqibul Ansar halaman 45. Nanti ketemu dah hadisnya. Nah, ini namanya Al-Mu'jam Al-Mufahris ya, sebab. Paham ya, ikhwah? Ya, jadi kayak gimana kamus bahasa Arab, cuma ini bentuknya gini. Bentuknya apa? Bentuknya apa? Mu'jam hadis. Nah, kemudian antum cari kalimat shin. Nanti di shin ada huruf syakun.
Nanti di sini hadis-hadis yang di dalamnya berisikan kalimat syakkun ya, sebab. Ya, syakkun. Wadah ya, sebab. Nah, ini contohnya syakka. Syakka ya syukku syak lam nasyukku min syarhir rawi. Nah, jadi hadis ini syakkan nasu yauma arafah fi saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis tentang syakkan nasu yaumul arafah secara lengkap antum bisa merujuk ke kitabnya Al-Kha Al-Bukhari ya, halaman 85. Ya, cari semua ini. Ini sudah ada istilah-istilahnya. Kalau antum mau ya di sini nih, ini ada istilah dal berarti Abu Dawud. Kalau mim yaitu Imam Muslim, kalau di Ad-Darimi, kalau ta berarti Al-Muwatta, kalau nun berarti An-Nasa'i, kalau kha itu Bukhari. Ya, jadi antum bisa melihat kha ini Bukhari. Ya, ana haji ini apa ya? Hajjun ini. Atau Asyriba di halaman 13 atau jilid ke-13 antum bisa melihat. Wadah ya, sebab nih, idza syakka ahadukum fil wahidati wasnatain, kalau kalian ragu di rakaat salat, rakaat 1 atau 2, antum pingin lebih detail mengetahui hadis ini, silakan merujuk ke kitab Tak. Tak di sini berarti At-Tirmidzi, kitab salat halaman 184. Atau Ja sama Ha ini Ibnu Majah, antum bisa melihat kitabnya Ibnu Majah, kitab hadisnya Ibnu Majah, bab iqamah halaman 132. Jadi antum langsung ketemu sebab. Ini namanya Mu'jam al-Mufahris. Wadah ya, sebab kalau antum ingin cari hadis sesuai dengan kalimat-kalimatnya. Dan sekali lagi, di redaksi hadis itu, antum cari kalimat yang paling gharib. Cari kalimat yang paling gharib. Contohnya kayak tadi, apa tadi? Ghamrah ya. Ghamratun. Cari huruf ghain. Ada nggak huruf ghain di sini? Ini huruf sin. Pokoknya cari huruf ghain nih, sabab. Cari huruf ghain. Alif ba ta ta jim ha kha. Atau dia di riwayat yang lain ya. Mungkin di jilid yang lain nih. So, pokoknya antum cari huruf ghain, kemudian cari kalimat gha, mim, ra, ghamrah. Nanti ketemu dah hadis yang ada di Musnad Imam Ahmad tadi. Paham ya, sebab? Wadah? Ini namanya Mu'jam al-Mufahris. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nih, sebab? Aman ya? Baik, kita masuk ke istilah taksim al-khabar bin nisbati ila man usnida ilaih. Nah, di sini ada jenis ya, sebab pembagian hadis ditinjau dari kepada siapa hadis itu disandarkan. Ya, pembagian hadis ditinjau dari sisi kepada siapa hadis itu disandarkan. Kalau hadis itu secara makna disandarkannya kepada Allah, berarti hadisnya disebut dengan hadis apa? Isnadnya ke Allah. Hadis qudsi. Makna hadisnya disandarkan kepada Allah. Berarti hadisnya hadis apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Kalau hadisnya perkataan disandarkannya kepada Rasulullah, berarti hadisnya hadis apa? Jadi yang mengatakan hadis ini Rasulullah. Berarti disebut dengan hadis apa? Al-marfu. Kalau riwayatnya disandarkannya ke sahabat, jadi ini yang mengatakan adalah sahabat, berarti disebut dengan hadis apa? Al-mauquf. Al-mauquf. Contohnya apa? Perkataannya Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu yang ngomong Umar bin Khattab. Berarti itu disebut dengan hadis apa? Hadis mauquf atau khobar mauquf. Kalau ucapan atau perkataannya disandarkan ke tabi'in, maka riwayat itu disebut dengan hadis apa? Atau khobar? Khobar apa? Maktub. Paham ya? Kalau hadis qudsi isnadnya ke Allah, marfu kepada Rasulullah, mauquf kepada sahabat, maktub kepada tabi'in. Ada yang tahu nggak contohnya hadis maktub? Hadis maktub. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Kalau hadis marfu kan banyak ya, innamal a'malu binniyat itu kepada Rasulullah isnadnya.
Nah, sekarangnya hadisnya hadis maqtu' isbab. Hmm. Contohnya seperti perkataannya Hasan Al-Basri. Apa katanya Hasan Al-Basri? Ya, ketika ditanya tentang hukum sholat di belakangnya ahlu bid'ah. Hasan Al-Basri mengatakan apa? Sholli khalfahu wa alaihi bid'atuhu. Ya nggak apa-apa sholat di belakangnya, tapi ya dosa bid'ahnya ya untuk dia. Tidak ada hukum apa hubungannya dengan hukum sholatnya. Nah, sholli khalfahu wa alaihi bid'atuhu. Nah, itu contoh dari hadis maqtu karena itu perkataannya siapa? Sholli khalfahu wa alaihi bid'atuhu itu perkataannya siapa? Tabiin. Tabi'in. Berarti hadisnya hadis apa? Waktu. Maqtu. Paham ya? Nah, kemudian kalau hadis ditinjau dari segi apa namanya? Dari segi atau dari sampainya ke kita atau bagaimana cara sampainya ke kita. Hadis ditinjau dari jalan sampainya ke kita. Ya, jadi hadis ini bisa sampai ke kita itu caranya gimana? Maka ada dua pembagiannya. Hadis mutawatir sama hadis ahad. Ya, hadis mutawatir dengan hadis apa ya sebab? Ahad. Hadis ahad. Nah, nanti hadis ahad itu dibagi lagi. Ya, dibagi menjadi 3. Nah, di sini Ana ingin jelaskan antum hadis mutawatir dengan hadis ahad. Bentar. Semoga waktunya cukup ya. Untuk membahas hadis mutawatir dengan hadis ahad. Hmm. Nah, kalau hadis ini ditinjau dari segi derajatnya, ditinjau dari segi kualitasnya, maka ada hadis sahih, hasan sama dhaif. Tapi kalau hadis itu ditinjau dari segi sampainya ke kita, maka hadis itu ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Sama kayak di dalam ilmu nahwu, isim, fi'il kalau ditinjau dari segi makmulnya ada hadis ada fiil muta'addi ada lazim. Kalau ditinjau dari segi fa'ilnya ada hadis mabni lil maklum, ada hadis ada fiil mabni lil maklum, ada fiil mabni lil majhul. Sama kayak hadis. Ya, jadi kita bahas ke hadis mutawatir sama gini langsung sob. Hadis mutawatir sama hadis apa tadi ahad ya. Biar antum tahu hadis mutawatir itu kayak gimana. Ada nggak di sini hadis mutawatir? Nah, ini yang tadi kita jelaskan sob. Ini yang kita jelaskan tadi. Aksamul hadis bi'tibari ma yudhafu ilaihi ada marfu, mauquf, ada maqtu. Kalau marfu udifa ila nabi, kalau mauquf ma udifa ila sahabi, contohnya perkataan salah seorang sahabi. Huwa man laqiya nabi sallallahu alaihi sahabi itu huwa man laqiya nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tabi'in definisinya yang bertemu dengan sahabat kemudian beriman di atasnya. Itu marfu, mauquf dan maqtu. Nah, ini mursal munqati mu'dhal ini hadis dhaif ya. Ada nggak ya hadis mutawatir di sini? Atau nggak ada ya? Mungkin nggak disebutkan di sini ya, sebab hadis hadis ininya ya. Mungkin di malaf yang lainnya, Afan di apa namanya di PDF yang lainnya. Hadis mutawatir. Ada yang bisa ngasih kami definisi apa itu hadis mutawatir ya, sob? Hadis mutawatir itu adalah hadis ma rawahu adadun katsirun yastahilul adatu tawattu'uhum alal kadhibi. Yang dimaksud dengan hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang rawi dan mereka mustahil bersengkokol untuk berdusta, ya. Dan cara meriwayatkan hadis wa tariqatun naqihi al-his. Maksudnya dengan salah satu panca indera kita. Jadi ada beberapa syarat hadis itu dikatakan mutawatir. Yang pertama diriwayatkan oleh banyak perawi. Berapa jumlah minimal ya sebab? Jumlah minimal
hadis itu dikatakan mutawatir? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Berapa jumlah minimal hadis itu dikatakan hadis mutawatir? 10. Ya, minimal 10. 10 ini di mana? 10 ini di mana saja? Hmm? 10 Dan ini adanya di mana? Di seluruh tingkatan sanad atau di salah satu tingkatan sanad saja? setiap tingkatan, Ustaz. Setiap tingkatan. Ya, jadi misalkan ya, sebab misalkan ada Tabaqatus Sahabah. Yang pertama ini Tabaqatus Sahabah. Yang kedua ada Tabaqatu At-Tabi'in. Yang ketiga ada Tabaqatu Tabi'in. Tabaqah yang keempat ada Tabaqat Tabi'in. Nah, jadi di setiap tingkatan ini ya sebab 1, 2, 3, 4 perawinya tidak boleh kurang dari berapa orang? Perawinya tidak boleh kurang dari berapa orang ya sebab? Perawi hadisnya tidak boleh kurang dari berapa orang agar dikatakan hadisnya hadis mutawatir? 10. 10. Misalkan di Tabaqah sahabat yang meriwayatkan 70. Kemudian di tabi'in yang meriwayatkan misalkan 60. Di tabi'in yang meriwayatkan misalkan 15. Terus di generasi tabi'in yang meriwayatkan 9. Kira-kira hadisnya dikatakan mutawatir atau enggak nih? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena ada salah satu tingkatan sanatnya itu perawinya kurang dari 10, yaitu tingkatannya tabi'in yang meriwayatkan cuma 9. Berarti hadisnya sudah tidak menjadi hadis mutawatir. Kapan jadi mutawatir? Kalau misalkan di sini yang meriwayatkan tidak kurang dari 10. Paham ya sebab? Paham? Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Nah, kemudian hadis mutawatir itu harus diriwayatkan dengan salah satu panca indera. Apa saja panca indera kita itu? Ada panca indera perasa, penglihatan, kemudian peraba, itu kan panca indera kita. Makanya hadis mutawatir itu harus berbentuk qala, harus berbentuk lamastu, saya menyentuh, atau kata betu, atau qara'tu. Semua hadis itu kan diriwayatkan dengan salah satu panca indera. Kalau sami itu berarti panca indera pendengaran. Kalau lamastu berarti panca indera peraba. Nah, kemudian katabtu itu juga peraba. Sami kemudian qala itu indera pendengaran ya. Nah, itu hadis mutawatir. Kemudian hadis mutawatir itu ada 2. Ada mutawatir lafzi wa makna, ada mutawatir makna saja. Apa itu maksudnya mutawatir lafzi dan makna, Ustaz? Jadi mutawatir lafzi dan makna, jadi hadisnya itu diriwayatkan oleh banyak orang rawi, lafaz dan makna hadisnya sama. Contohnya apa? Contohnya hadis mutawatir lafzi itu seperti ini. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka telah disiapkan baginya kursi di neraka. Hadis ini diriwayatkan lebih dari 70 orang sahabat Nabi. Dan tidak ada di antara 70 orang sahabat Nabi yang lafaz hadisnya berbeda. Semua meriwayatkan hadis itu dengan lafaz man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Semuanya meriwayatkan hadis dengan lafaz yang sama. Tidak ada satu kata, satu lafaz pun yang berbeda di antara puluhan sahabat yang meriwayatkan hadis tadi. Itu mutawatir lafzi sama makna. Nah, kemudian ada mutawatir yang kedua. Ini yang paling banyak, yaitu mutawatir maknawi. Jadi lafaz hadisnya berbeda, matan hadisnya berbeda, redaksi hadisnya berbeda, tapi maknanya sama. Contohnya seperti hadis mengangkat tangan ketika berdoa. Jadi hadis mengangkat tangan ketika berdoa, itu redaksi hadisnya beragam ya sebab. Tapi maknanya tetap sama, yaitu berbicara tentang disyariatkannya mengangkat tangan ketika doa. Kemudian hadis tentang haud, itu redaksi hadisnya berbeda-beda dari satu rawi ke rawi yang lain. Tapi makna hadisnya sama, berbicara tentang haud di yaumul qiyamah. Itu mutawatir maknawi. Paham ya sebab? Contoh mutawatir maknawi itu seperti haditsu raf'il yadain wa haditsu al-haud.
haudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis apa? Mutawatir. Kemudian apa hukum berhujah dengan hadis mutawatir, sebab? Apa hukum berhujah dengan hadis mutawatir? Apa hukum berdalil dengan hadis mutawatir? Boleh atau nggak boleh? Sebab jawab. Boleh. Boleh, malah dianjurkan. Orang hadis mutawatir itu tingkatannya setara dengan ayat Quran, sebab karena ayat Quran kan dinukilkan atau diriwayatkan kan dengan mutawatir. Ada nggak di tingkatan sanad orang meriwayatkan bacaan Al-Quran kurang dari 10? Ada nggak? Nggak mungkin nih, sebab di zaman kita aja nggak mungkin ada orang yang hafal Quran itu cuma satu orang. Yang hafal Quran itu kan pasti lebih dari 10, betul nggak? Betul. Ya, dari zamannya para sahabat sampai ke kita, mustahil orang itu yang hafal Quran itu kurang dari 10, nggak mungkin. Makanya Al-Quran itu dari zaman sahabat, dari zaman Rasul sampai ke kita, itu diriwayatkan dengan riwayat yang sama, sebab bacaannya sama, walaupun nanti ada ikhtilaful qiraah, tapi ikhtilaful qiraat itu juga diriwayatkan dengan sanad yang benar. Banyak yang meriwayatkan Al-Quran. Nah, hadis mutawatir itu kayak gitu ya, sebab hadis mutawatir itu seperti itu tingkatan kekuatan dalilnya. Nah, kalau kurang dari 10 orang perawi di salah satu saja tingkatan sanad, maka jatuhnya ke hadis apa? Ke hadis apa? Jatuhnya ke hadis apa ya, sebab? Ke hadis Hadis ahad. ahad. Nah, ini contohnya ini. Sahabat meriwayatkan 70, tabi'in 60, tabi'in 15. Kemudian tabi'in yang meriwayatkan hadisnya 9. Berarti hadis ini disebut dengan hadis apa? Hadis apa? Disebut dengan hadis apa ya, sebab? Karena ada 9, ada yang kurang dari 10 di tingkatan sanadnya. Berarti hadisnya hadis apa? Hadis ahad. Nah, hadis ahad itu ada 3. Masyhur, aziz, gharib. Nah, kalau masyhur itu ya perawinya 3 sampai 9. Ya, kalau aziz perawinya 2, kalau gharib perawinya 1. Nah, sekarang anak tanya, nih hadis yang anak lingkari besar ini, sob, ini jatuhnya ke hadis ahad. Jenis ahadnya jenis ahad apa? Jenis ahadnya apa? Masyhur. Karena yang paling yang tolak ukurnya, sebab tolak ukur untuk menentukan jenis hadisnya itu perawi yang paling sedikit ya. Ya, perawi sedikit. Karena yang paling kecil 9 berarti hadisnya hadis masyhur. Nah, kalau anak ganti misalkan 60-nya ini anak ganti misalkan 2. Nah, hadisnya hadis apa jadinya? Aziz. Hadis aziz. Nah, kalau misalkan anak ganti 15-nya ini jadi 1. Hadisnya hadis apa jadinya? Gharib. Ya, gharib. Jadi tolak ukur hadisnya itu adalah hadis Paling sedikit. apa? Yang paling kecil ya, yang paling kecil. Nah, apa hukum berdalil dengan hadis ahad ya, sebab? Apa hukum berdalil dengan hadis ahad? Boleh, Ustaz. Ya boleh, dianjurkan. Kalau seandainya nggak boleh berdalil dengan hadis ahad, maka banyak sekali syariat Islam yang yang hilang. Karena jumlah hadis ahad itu kalau dibandingkan dengan mutawatir, jumlahnya lebih banyak daripada hadis mutawatir, hadis ahad itu, sebab. Dan kelompok yang menolak hadis ahad ini adalah kelompok Khawarij. Orang-orang Khawarij itu nggak mau menerima hadis ahad. Mereka maunya hadis mutawatir atau ayat Quran, sudah. Ya, jadi betapa banyak hukum syariat yang tidak ada dalilnya kalau misalkan kita menolak hadis ahad. Nah, kemudian kalau kita bertanya, Ustaz, apakah hadis ahad itu sudah pasti sahih seperti mutawatir? Maka jawabannya tidak. Ya, jadi hadis ahad itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada pula yang dhaif. Yang boleh dijadikan dalil jikalau hadis ahadnya itu ya derajatnya sahih atau hasan. Kalau derajatnya dhaif, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Sampai sini ada pertanyaan, sebab? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham ya? Kalau hadis dibagi atau ditinjau atau dilihat dari
cara sampainya ke kita, maka terbagi menjadi hadis mutawatir dan ahad. Nah, kalau hadis ditinjau dari kepada siapa hadis itu disandarkan, maka ada hadis qudsi, marfu, mauquf, dan maktu. Kalau hadis itu ditinjau dari segi derajat sanatnya, kualitas sanatnya, maka hadis itu dibagi menjadi 3. Ada sahih, hasan, dan satu lagi hadis dhaif. Sampai sini ada pertanyaan? Ini kita nggak bisa selesaikan besok, karena waktunya sudah selesai. Waalaikumsalam soal. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Semoga yang sedikit ini ya menjadi kunci antum senang belajar ilmu mustalahul hadis. Kalau antum ingin lebih dalam atau eksklusif belajar ilmu hadis, ya antum pilihnya nanti fakultas hadis. Hanya saja di LIPIA nggak ada fakultas hadis, adanya syariah. Nah, di syariah juga nanti belajar ilmu mustalah, tapi nggak terlalu dalam. Tapi kalau antum kuliahnya nanti di Timur Tengah, di Saudi, di Mesir, di Uni Emirat, di Qatar dan sebagainya, kalau ingin takhasusnya ilmu hadis, ya antum ambil fakultas hadis. Hanya saja nanti kalau antum mau lanjut S2 dan lanjutnya pengennya tetap di Timur Tengah, maka antum tidak bisa mengambil jurusan selain jurusan atau takhasus hadis, karena harus linear ya. Baik, ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadza ma uridu qalahu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kelompok-kelompok yang sekarang ada jadwal syafahi silahkan ke ustadznya masing-masing. Begitu pula dengan kelas 15D, kelompok 2, nanti hubungi Ana ya. Dan yang lainnya silahkan mencari ustadznya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima jazilan ya Ustaz. Waalaikumsalam.